Pasti ada orang tuanya yang menunggu di rumah, yang merawat anak ini dari kecil sejak dia lahir. Mungkin ibunya menyusuinya, merawatnya, ayahnya mencarikan rezeki sampai tumbuh besar, kemudian pergi keluar main-main, tiba-tiba nanti pulang ke rumah dia mendapati anaknya sudah tidak berkepala. Nabi Musa nggak habis pikir, loh, bisa-bisanya ini Khadir melakukan hal tersebut. Faqatalah, maka dia pun membunuh anak tersebut. Khadir itu membunuh anak tersebut. Maka Nabi Musa pun mengatakan, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Laqad ji'ta syai'an nukra. Wahai Khadir, apakah engkau membunuh jiwa yang bersih, jiwa yang suci, nafsan zakiyah, bighairi nafsin, tanpa dia ada dosa membunuh jiwa yang lainnya. Laqad ji'ta syai'an nukra, engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar. Jadi di syariat Nabi Musa ini, kalau di sini dikatakan bighairi nafsin, sebagaimana syariat di dalam Islam juga seperti itu. Tidak boleh membunuh jiwa yang tidak berdosa, maksudnya jiwa yang tidak berhak atau tidak pantas mendapatkan juga balasan pembunuhan. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan bunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Apa alasan yang benar? Yang pertama itu kalau dia juga membunuh orang lain, maka dikisos, dia pun dibunuh. Ini alasan yang benar. Ini dalam syariat Islam, dalam pandangan syariat Islam. Misal kalau ada laki-laki atau perempuan yang sudah punya pasangan, sudah menikah, kemudian berzina, dirajam sampai mati. Kemudian ketika peperangan, jelas kalau perang pasti orang membunuh. Nah, ini alasan-alasan di antara alasan-alasan yang benar kalau memang seseorang itu mau membunuh orang. Kalau memang seseorang mau membunuh. Selain itu tidak boleh membunuh. Selain alasan-alasan yang dibenarkan. Nah, begitu juga Nabi Musa mengatakan, aqatalta nafsan bighairi nafsin, apakah engkau membunuh jiwa anak ini, nafsan zakiyatan, jiwa yang bersih ini, jiwa yang masih suci ini, tanpa sedikit pun dia pernah menyakiti orang lain, dia tidak pernah membunuh jiwa yang lain. Maksudnya engkau membunuhnya tanpa alasan yang jelas, engkau telah melakukan perbuatan yang sangat mungkar. Nah, disebutkan bahwasanya ini begini saja bagus. Disebutkan bahwasanya pada awal kali Nabi Musa itu ketika menegur Khadir ketika melubangi yang perahu yang mereka tumpangi, ini Nabi Musa di sini lupa dengan janjinya, karena dia sendiri mengatakan apa tadi, la tu'akhidni bima nasitu, jangan hukum aku karena apa yang aku lupain. Lupa betul dengan janjinya sehingga dia menegur Nabi Khadir karena melubangi perahu. Adapun yang kedua ini, Nabi Musa sebenarnya ingat dengan janjinya, tapi karena tidak bisa terima dengan apa yang dia lihat, anak-anak kecil main-main lucu-lucunya tiba-tiba dibunuh seperti itu, dilepas kepalanya, tidak bisa dia tahan Nabi Musa. Langsung dia tegur lagi, Khadir, aqatalta nafsan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Maka kemudian Nabi Khadir kembali memperjelas lagi. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khadir lebih menjelaskan. Tadi di awal Nabi Khadir cuma mengatakan alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah bilang kamu tidak akan sabar bersamaku? Tapi yang kedua ini Nabi Khadir memperjelas, ada kata lakanya di situ. Alam aqul laka, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan sabar bersamaku. Engkau tidak akan bisa sabar bersamaku. Maka Nabi Musa pun kembali tersadar, ya, walaupun ya kan, karena Nabi Khadir ini dia adalah orang yang diberi ilmu memang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa pun kemudian mereda
ketakjubannya atau keheranannya terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir ini mereda. Ketika sudah diingatkan bahwa memang Khadir ini adalah orang yang punya ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Khadir ketika di awal mereka bertemu, innaka ala ilmin min ilmillahi 'allamakallahu ma la a'lamu. Dan juga wa ana ala ilmin min ilmillahi 'allamanillahu la ta'lamuhu an. Atau kama qala. Nabi Khadir ini kan pada awal ketika bertemu Nabi Musa dia sudah mengatakan, engkau punya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang saya tidak tahu, dan saya juga punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku yang kamu juga tidak tahu. Maka Nabi Musa kemudian keheranannya memudar. Oh iya, walaupun pemandangan yang saya lihat ini begitu luar biasa kejamnya, tapi namanya Khadir, dia punya ilmu. Dia sudah bilang dari awal bahwa engkau tidak akan sabar bersamaku, makanya kemudian Nabi Musa kembali mereda. Keheranannya hilang. Padahal yang dia saksikan adalah pemandangan yang luar biasa tadi, pembunuhan. Ya. Kemudian Nabi Musa mengatakan apa? Nabi Musa mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. Maka Nabi Musa pun kembali menegaskan janji yang dia sebutkan. Janji yang dia sebutkan kepada Khadir dari awal tadi, bahwa dia tidak akan bertanya kembali tentang apapun yang dilakukan oleh Nabi Khadir. Dia kemudian mengatakan, dia mengatakan kepada Khadir, kalau saya bertanya lagi, kalau saya komen lagi terhadap apa yang kau perbuat, fala tusahibni, maka engkau tidak usah meladeniku. Engkau tidak usah lagi berteman dengan kamu. Engkau tidak usah lagi engkau tidak perlu lagi meladeniku. Ya. Laqad qad balagta min ladunni uzra. Sudah banyak sekali alasan yang saya kemukakan. Engkau sudah mendapatkan alasanku begitu banyak. Saya sudah kemukakan alasan, maka ini yang terakhir ini kalau saya tanya lagi, oke, kita berpisah di situ. Jadi ini cara Nabi Musa alaihissalam untuk menegaskan kembali. Dan ini memang harus seperti itu, jemaah sekalian. Untuk kemudian mengambil kepercayaan Nabi Khadir kembali, maka dia pasang taruhan atau pasang janji yang tegas bahwa kalau saya salah lagi, silakan, jangan, tidak usah ladeni saya lagi. Ini salah satu bentuk cara meyakinkan orang. Ya. Kalau misalnya kita selalu buat salah, ya, atasan kita tidak senang dengan kita, maka kita motivasi diri kita sendiri, jemaah sekalian. Kita motivasi diri kita sendiri dengan menjanjikan sesuatu yang mudah-mudahan dengan janji tersebut kita akan betul-betul bisa konsisten dengan pekerjaan kita. Mohon maaf, halo? Iya? Siapa ini? Baik. Ya. Jadi ini cara Nabi Musa meyakinkan Nabi Khadir bahwa kalau saya tanya lagi maka tidak usah ladeni saya. Karena kalau lebih biasa seperti tadi kan sudah 2 kali salah, ya kan? Sudah 2 kali salah. Nabi Musa nyadar juga, ya, bahwa saya sudah melanggar janji saya 2 kali. Maka beliau pun kemudian menegaskan kepada Nabi Khadir, tentu saja juga untuk memotivasi dirinya sendiri, bahwa kalau saya salah lagi, saya pasti akan diusir oleh Khadir dan saya tidak bisa menimba ilmu darinya lagi. Ya, resikonya fatal. Maka ini juga bisa kita pakai di keseharian kita, ya. Ketika kita misalnya terlalu sering melakukan kesalahan, maka bikin janji seperti ini. Supaya kita sadar bahwa kesalahan yang kita lakukan itu punya resiko yang tinggi.
Dan ini bisa membuat orang yang kita temani bicara itu yakin dan percaya, yakin dan percaya untuk memberikan lagi kita kesempatan. Dan Nabi Khadir pun kemudian menyetujui. Oke, kalau begitu, ya, kalau begitu silakan kita jalan lagi sama-sama. Ya. Maka kemudian Nah, lalu kemudian di sini katakan fantalaqa, maka mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Maka kemudian ketika mereka melewati sebuah kampung, ada penduduknya di situ, maka keduanya ini minta untuk dijamu. Minta untuk dijamu, minta untuk dilayani. Fa'abau an yudhayyifuhuma, maka mereka ahli kampung tersebut, penduduk kampung tersebut menolak untuk menjamu mereka berdua. Fawajada fiha jidaran yuridu ay yanqadha fa aqamah. Ini mereka sudah ditolak, tidak ada yang mau jamu mereka, tidak ada yang mau kasih makan, kasih minum, tidak ada. Ya. Tapi ketika mereka berjalan lagi, mereka menemukan sebuah rumah yang masih ada di dalam kampung tersebut. Temboknya sudah mau runtuh. Temboknya sudah mau runtuh. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir? Fa'aqamah. Fa'aqamah. Maka Nabi Khadir pun kemudian menegakkan kembali dinding tersebut agar tidak jatuh, agar tidak runtuh. Ternyata Nabi Musa kembali melanggar. Jadi kan dia lihat tadi kita sudah minta untuk dijamu, tidak dijamu. Ini kita sudah berbuat baik kepada penduduknya, harusnya apa? Kita bisa minta upah kepada mereka. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, maka Musa mengatakan, qaumun atainahum falam yudhayyifuna walan yubtiuna. Ini orang-orang kita minta dijamu, kita. Mereka tidak mau melayani kita. Mereka juga tidak mau memberikan makan kepada kita. Lau syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra.